Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitri, NPM 2018-21017. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan room. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan tindakan room, ada baiknya kita mengetahui apa itu room. Room atau range of motion merupakan latihan fisik menggerakkan anggota badan dan anggota gerak secara teratur, baik dibantu maupun secara mandiri, yang berguna untuk melatih otot-otot yang mengalami kekakuan. Di sini ada manfaat dari room. Pertama, menentukan nilai kemampuan sendi tulang dan otot dalam melakukan pergerakan. Yang kedua, mengkaji tulang sendi dan otot. Yang ketiga, mencegah terjadinya kekakuan sendi. Yang keempat, itu ada memperlancar sirkulasi darah. Yang kelima, memperbaiki tonus otot. Yang keenam, meningkatkan mobilisasi sendi. Yang ketujuh, memperbaiki toleransi otot untuk latihan. Di sini terdapat dua jenis room. Pertama ada room aktif dan room pasif. Room aktif yaitu gerakan yang dilakukan oleh seorang pasien dengan menggunakan energi sendiri. Perawat memberikan motivasi dan bimbingan klien dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal atau klien aktif. Sedangkan room pasif yaitu energi yang dikeluarkan untuk latihan berasal dari orang lain atau berasal dari perawat dan alat mekanik. Perawat melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang gerak yang normal atau klien dalam keadaan pasif. Baiklah, di sini ada prinsip dasar dari room. Pertama, room harus diulang sekitar 8 kali dan dikerjakan minimal 2 kali sehari. Dan kedua, room dilakukan perlahan dan hati-hati sehingga tidak melelahkan pasien. Yang ketiga, dalam merencanakan program latihan range of motion atau room, memperhatikan umur pasien, diagnosis, tanda vital, dan namanya tirah baring. Yang keempat, room sering diprogramkan oleh dokter dan dikerjakan oleh ahli fisioterapi. Yang kelima, bagian-bagian tubuh yang dapat dilakukan room adalah leher, jari, lengan, siku, bahu, tumit, dan pergelangan kaki. Yang keenam, room dapat dilakukan pada semua persendian yang dicurigai mengurangi proses penyakit. Yang ketujuh, melakukan room harus sesuai waktunya. Misalnya, setelah mandi atau perawatan rutin telah dilakukan. Di sini ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasi dari room pertama, pasien dengan penurunan kesadaran, kelumpuhan atau bed rest total. Yang kedua ada pasien memiliki kelemahan otot dan tidak dapat menggerakkan persendian sepenuhnya. Di sini ada kontraindikasinya. Pertama, room tidak boleh diberikan apabila gerakan dapat mengganggu proses penyembuhan cedera. Yang kedua, terdapatnya banyak gerakan yang salah, termasuk tanda-tanda meningkatnya rasa nyeri dan peradangan. Yang ketiga, room tidak boleh dilakukan bila respon pasien atau kondisinya membahayakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tindakan dari room. Pertama, saya akan melakukan tahapan prainteraksi, yaitu saya baca catatan keperawatan dan catatan medis dari pasien. Yang kedua, persiapan alat seperti handscoon, buku catatan, dan pena. Ketiga, cuci tangan. Selanjutnya ada tahapan orientasi, yaitu tahapan memberikan salam, panggil pasien dengan namanya, kemudian jelaskan prosedur, tujuan, manfaat, waktu pada pasien dan keluarganya. Ketiga, menjaga privasi pasien. Selanjutnya ada tahapan kerja. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan room pada bagian daerah leher. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa gerakan room baik dilakukan
dengan hitungan 8 kali dan dikerjakan 2 kali sehari. Baiklah, tidak lama-lama saya akan melakukan tindakan room pada daerah leher. Pertama itu ada gerakan fleksi, yaitu menggerakkan dagu menempel ke dada seperti ini. Selanjutnya ada gerakan ekstensi, yaitu mengembalikan kepala ke posisi tegak seperti ini. Setelah itu ada gerakan hiperekstensi, yaitu menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin seperti ini. Setelah itu ada gerakan fleksi lateral, yaitu memiringkan kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu seperti ini. Setelah itu ada gerakan rotasi, yaitu memutar kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan room pada daerah bahu. Pertama itu ada gerakan fleksi, yaitu menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi di atas kepala seperti ini. Setelah itu ada gerakan ekstensi, yaitu mengembalikan lengan ke posisi di samping tubuh seperti ini. Setelah itu ada gerakan abduksi, yaitu menggerakkan lengan ke posisi samping dan menjauhi sisi tubuh seperti ini. Setelah itu ada gerakan adduksi, yaitu menggerakkan lengan ke samping menyilang seperti ini. Setelah itu ada gerakan rotasi dalam, yaitu dengan siku fleksi memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari menghadap ke dalam dan ke belakang seperti ini. Setelah itu ada rotasi luar, yaitu dengan siku fleksi menggerakkan lengan sampai ibu jari ke atas dan samping kepala seperti ini. Selanjutnya gerakan room pada siku. Pertama itu ada gerakan fleksi, yaitu menekuk siku sehingga lengan bawah bergerak ke depan sendi bahu seperti ini. Setelah itu ada gerakan ekstensi, yaitu meluruskan siku dengan menurunkan lengan seperti ini. Selanjutnya ada gerakan room pada lengan bawah. Pertama itu ada gerakan supinasi, yaitu memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Supinasi. Setelah itu ada gerakan pronasi, yaitu memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Pronasi, supinasi, pronasi. Baiklah, selanjutnya sini saya akan melakukan tindakan room pada pergelangan tangan. Pertama itu ada gerakan fleksi, yaitu menggerakkan telapak tangan ke sisi bagian dalam lengan bawah seperti ini. Setelah itu ada gerakan ekstensi, yaitu menggerakkan jari-jari sehingga jari-jari tangan dan lengan bawah berada dalam arah yang sama seperti ini. Setelah itu ada gerakan hiperekstensi, yaitu membawa permukaan tangan dorsal ke belakang sejauh mungkin seperti ini. Setelah itu ada gerakan room pada jari-jari tangan. Pertama itu ada gerakan fleksi, yaitu membuat genggaman seperti ini, fleksi. Setelah itu ada gerakan ekstensi, yaitu meluruskan jari-jari tangan seperti ini. Setelah itu ada gerakan hiperekstensi, yaitu menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin seperti ini. Setelah itu ada gerakan adduksi, yaitu meregangkan jari-jari tangan yang satu dengan yang lainnya seperti ini. Setelah itu ada gerakan adduksi, yaitu merapatkan kembali jari-jari tangan seperti ini. Setelah itu ada room pada ibu jari. Pertama itu ada gerakan oposisi, yaitu menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama seperti ini. Baiklah, selanjutnya ada
Gerakan room pada pinggul. Pertama ada gerakan fleksi, yaitu menggerakkan tungkai ke depan dan ke atas seperti ini. Setelah itu ada gerakan ekstensi, yaitu menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain seperti ini. Setelah itu ada gerakan abduksi, yaitu menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh seperti ini. Setelah itu ada gerakan adduksi, yaitu menggerakkan kembali tungkai ke posisi medial dan melebihi jika mungkin seperti ini. Setelah itu ada gerakan rotasi dalam, yaitu memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai lain seperti ini. Setelah itu ada gerakan rotasi luar, yaitu memutar kaki dan tungkai menjauhi tungkai lain seperti ini. Setelah itu ada gerakan sirkumduksi, yaitu menggerakkan tungkai memutar seperti ini. Selanjutnya gerakan room pada kaki, yaitu pertama ada gerakan inversi, yaitu memutar telapak kaki ke samping dalam atau medial seperti ini. Setelah itu ada gerakan eversi, yaitu memutar telapak kaki ke samping luar atau lateral seperti ini. Selanjutnya room pada jari-jari kaki. Pertama itu ada gerakan fleksi, yaitu melengkungkan jari-jari kaki ke bawah seperti ini. Setelah itu ada gerakan ekstensi, yaitu meluruskan jari-jari kaki seperti ini. Setelah itu ada gerakan abduksi, yaitu merenggangkan jari-jari kaki satu dengan yang lainnya seperti ini. Setelah itu ada gerakan adduksi, yaitu merapatkan jari-jari kaki kembali seperti ini. Selanjutnya ada tahapan terminasi. Pertama itu kita evaluasi perasaan pasien setelah melakukan tindakan dari room tadi. Setelah itu simpulkan hasil kegiatan hari ini dan akhiri kegiatan dengan pasien. Setelah itu kita mencuci tangan. Yang kelima ada tahapan dokumentasi. Catat hasil tindakan keperawatan dan evaluasi yang telah dilakukan. Sekian video saya tentang tindakan room. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.